Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi ini kita baru pulang dari tempatnya Mas Subah ya, dimana sesuai dengan rencana kita memang mau menjenguk keadaan Mas Subah yang informasinya itu 2 hari nggak bangun ya. Selain itu juga kami juga merasa bersalah, ketakutan karena ada salah satu makhluk utusan dari Wangsa Wadikara yang mengaku bernama Bardoyo itu mengancam tidak lagi mau menyerang kita, melainkan untuk mau membunuh si Subah, teman-teman ya. Perlu digarisbawahi di sini ya. Kita memang tujuan awal kita ekspor pun ingin menyelamatkan siapapun yang sedang tersesat. Sejahat apapun kelakuannya Mas Subah ya, saya yakin itu bukan hati murninya Mas Subah itu sendiri, karena ada hati dan pikiran yang sudah dimainkan oleh si iblis-iblis tersebut, teman-teman ya. Jadi sesakit hati apapun kita ya, kita tetap harus memaafkan. Sebisa mungkin kita bisa menolongi si Mas Subah itu sendiri ya, karena saya banyak baca komentar pun ya, menyarankan ya yang namanya saran ya, biarkan saja Mas, pakar itu pasti Mas. Ya jangan seperti itu. Kalau kita mau main hakim sendiri mungkin nanti ujung-ujungnya gimana, kita tambah panjang masalahnya. Nah itu ya, ya seperti yang teman-teman tadi lihat sendiri, kita datang ke rumah Mas Subah, memang kalau dipikir menggunakan hati memang sakit teman-teman. Tapi gampang sekali untuk memaafkan ketika kita bisa menyadari latar belakang dari Mas Subah itu sendiri ya. Latar belakang Mas Subah itu apa ya, memang hati dan pikirannya sudah dipengaruhi oleh rombongan jin itu, teman-teman ya. Jadi kalau saya terpancing emosi di situ, saya tidak ada bedanya dengan Mas Subah. Doakan saja yang terbaik untuk Mas Subah. Amin. Semoga nanti Mas Subah mendapatkan hidayah. Amin. Semoga Mas Subah nanti benar-benar mau ke jalan yang benar. Dan pikirannya pun kayak oleng loh Mas. Nah, ya itu karena labil pengaruh. Kadang ini gitu loh. Itu ya teman-teman ya. Dan ini kita langsung lanjut ekspor dengan harapan kita sedikit mendapat informasi lah dari pihak Wangsa Wadikara ataupun dari saudara-saudara kita mengenai apa yang harus kita lakukan selagi pencarian si Wangsa Wadikara yang belum kita ketahui sampai saat ini. Seperti menyembunyikan jejak ataupun apa, saya kurang paham. Biasanya kalau kita sedang ada masalah ini, dia dari pihak sana gencar loh. Iya. Gencar ke kita, tapi ini dia malah diam, anteng, terus nggak tahu lagi mempersiapkan apa. Mungkin itu saja teman-teman informasinya ya. Ya alhamdulillah berkat doanya teman-teman semua, mata pun sudah mulai kembali walaupun masih bayang-bayang. Alhamdulillah. Tapi ya mendingan lah ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu di sana? Seperti yang Tuan Raja Bilo lihat, saya sudah sangat membaik. Alhamdulillah. Kebetulan sekali Tuan Bilo. Bagaimana di sana? Jujur saya mau mengatakan ini malu. Saya ingin meminta maaf kepada Tuan Raja Bilo mengenai perlakuan saya, kata-kata saya yang mungkin senonoh, yang tidak selayaknya saya keluarkan dari mulut ini untuk Tuan Raja Bilo. Tidak masalah di sana. Saya tahu kata-kata yang diucapkan di sana itu tidak bermaksud untuk seperti yang Kisanak inginkan. Itu benar-benar di luar kendali saya tuh. Dan saya kan rekam ini, saya lihat gambarnya, saya malu sendiri.
sampai saya berucap mau taruh di mana muka saya ketika ketemu Tuan Raja Teguh. Tidak masalah, karena di situ itu terpengaruh dari racun yang diberikan oleh pihak Wangsa Wadikara. Ya, itulah. Tapi alhamdulillah memang seperti yang Tuan Raja Teguh tunjukkan, bahwasanya di kitab yang Bulan bin Bulan itu ada caranya. Ya alhamdulillah menggunakan itu Tuan Raja, parutan belimbing wulung dan asma tadilah saya kurang hafal, tadi dibacakan terus menerus itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu kita syukuri. Alhamdulillah Kisanak berhasil sembuh dari racun yang diberikan oleh Wangsa Wadikara. Dan mengenai si Subah itu, saya rasa jika Kisanak berbicara secara baik-baik untuk saat ini, itu belum bisa Kisanak. Dan saya lihat, walaupun Kisanak sudah membantu seperti apapun, perlakuan dari si Subah tidak mencerminkan dari apa yang telah Kisanak lakukan. Ya saya hanya bisa menyadari saja. Saya nggak apa-apa Tuan Raja Teguh. Yang penting sabar, semoga nanti hidayah akan turun. Sebenarnya ada sedikit rencana yang ingin saya ucapkan kepada Kisanak. Apa itu Tuan? Mengenai Subah, yang pertama, Subah seperti itu bukan karena serangan yang dilontarkan oleh Kisanak. Oh, yang terluka itu? Benar. Itu ada campur tangan dari pihak Wangsa Wadikara. Ya memang benar, waktu itu si Bardoyo itu saya akan membunuh Subah secara perlahan. Dan saya melihat di sekeliling rumahnya itu sangat penuh dengan penjagaan dari pihak mereka di sana. Ya, alhamdulillah ya Tuan Raja Teguh. Berarti saya bekerja keras lah. Saya membenteng setiap sudut rumahnya. Syukur alhamdulillah. Dan yang perlu kita lakukan, saya yakin si Subah tidak akan tinggal diam setelah Subah itu sembuh di sana. Dan dia akan datang menemui Kisanak dan menuntut apa yang telah Kisanak perbuat. Ya itulah. Dia itu tidak lepas dari yang namanya harta. Yang diingat-ingat itu harta dan harta. Dalam keadaan yang sesakit apapun, dia masih memikirkan perihal harta Tuan Raja Teguh. Itulah manusia. Sesungguhnya Tuhan menciptakan manusia itu dititipkan sekecil apapun, itu pasti dititipkan hati yang nurani, hati yang suci, hati yang bersih di sana. Akan tetapi banyaknya manusia, jika hatinya sudah ditutupi dengan urusan duniawi, itu tidak akan terlihat di sana. Kita sebagai manusia dan makhluk ciptaan dari Tuhan, sebisa mungkin kita harus seimbang bagaimana kita mencari duniawi dan bagaimana cara kita menghadap kepada Allah. Saran saya mengenai si Subah itu, sebisa mungkin kita harus bisa mencabut atau melunturkan perjanjian yang telah dilakukan oleh Subah dengan Wangsa Wadikara di sana. Ya, saya sudah berpikiran seperti itu. Cuma saya belum ketemu kuncinya, Tuan Raja. Sebenarnya di sini Kisanak bisa lakukan saja ketika di rumah, akan tetapi itu sangat berbahaya karena di sekeliling Subah itu banyak sekali makhluk-makhluk yang melindunginya. Tadi sih saya sudah berundingan dengan Eyang Sarif mengenai
kunci perjanjian antara dua belah pihak, si Subah dan Wangsawati Kara. Tapi yang saya sendiri mengatakan belum saatnya untuk diputuskan untuk saat itu, karena sangat membahayakan nyawa dari si Subah itu sendiri. Benar, maka dari itu jika dilakukan sekarang itu sangat berbahaya. Lalu seperti ini saja Kisanak, kita semua sudah mengetahui di mana letak dari siswa. Siapa? Wangsawati Kara. Iya, Wangsawati Kara. Kita sudah mengetahui keberadaannya Kisanak. Di mana itu tuh Raja Bilo? Dia bersembunyi. Dia tidak mau menampakkan diri. Tetapi dari sedikitnya informasi kami berhasil menemukan itu. Kita datangi beliau, Wangsawati Kara. Bagaimana? Ya memang itu yang kita tuju. Jika memang dia bisa menampakkan diri, ataupun dia berani berhadapan langsung dengan pihak kita, saya pikir ya, dari pengalaman yang sudah ya memang perlu dicoba. Cuma yang menjadi masalah di sini, dia itu sangat sulit untuk ditemui. Sekalipun bertemu, ujung-ujungnya berdebat yang tidak ada akhirnya. Dia menginginkan hak dia, yang menurut dia itu benar. Itu sudah pasti. Ya. Itu sudah jelas di sana. Nah, kita mencari cara yang itu, Tuan Haji Topilo. Seperti ini saja di sana. Nanti jika waktunya sudah tepat, bagaimana cara untuk melunturkan perjanjian itu? Kita taklukkan saja, atau kita lumpuhkan si Subah itu di sana, dan kita langsung putuskan perjanjian itu di situ di sana. Ya kita paling nunggu si Subah sehat dulu Tuan Haji. Saya rasa bisa saja Subah itu sembuh dalam secepat mungkin. Ya syukur alhamdulillah. Karena saya yakin atas benteng yang dibuat di sana dari pihak sananya itu tidak akan bisa masuk dan mengganggunya lagi di sana. Ya amin. Semoga seperti itu yang saya inginkan. Baiklah. Saya akan mencari informasi kembali ke sana. Setelah itu, saya akan putuskan kapan waktu yang tepat untuk memutuskan perjanjian itu. Baiklah. Sudah seperti itu. Baiklah di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sudah muter-muter teman-teman sampai pagi ini ya. Mungkin ini sebentar lagi subuh, atau mungkin ini udah mau subuh. Sama aja Pak, sudah mau subuh bentar lagi. Yang maksudnya tinggal azan atau baru setengah 4. Oh, yang maksudnya sama aja itu. Tapi kita belum mendapatkan apa-apa ya. mengganggu. Buang ini yang namanya kesambet. Kalau zaman dulu kita keluyuran ke tempat-tempat yang nyet, gatel lah bahasanya ya, angker, itu seringkali ada yang menempel kepada tubuh kita dan itu membuat kita sakit ujung-ujungnya. Nah, tadi ini berarti kan kayak kesambet. nggak bawa telinga. Nah, kalau zaman dulu kalau Shogun kan biasanya pakai blingo sama blengke. Kalau saya dielus saja dibuang. Buang. Ini sampai pagi teman-teman, benar-benar ini belum bisa kita lacak keberadaan Wangsawati Kara ataupun jajarannya itu nggak kelihatan sama sekali. Atau memang sedang bekerja keras untuk menjebol
benteng hisarnya yang ada di tempatnya si Mas Supa atau bagaimana? Kita juga belum tahu, saya pun belum tahu, jenengan apalagi. Saya pastikan jenengan belum tahu. Iya, apalagi Sokun yang sering habisin sabun di kamar mandi. Seringnya tidur. Hah? Aku sendiri. Yuk, kita sholat subuh dulu ya. Siap-siap. Ayo.